Hey hop hop gengs. Bagi kamu para pecinta film Bollywood, nama Sungai Gangga tentu saja tidak asing untuk didengar. Tidak jarang dari sekian banyak film Bollywood mengambil tempat syuting dan juga menyebut nama sungai sakral India tersebut. Nah, bicara mengenai sungai ini, siapa sangka kalau keadaan Sungai Gangga yang terkenal kini berubah menjadi tempat memprihatinkan. Berdasarkan laporan media di seluruh dunia, Sungai Gangga kini sudah menjadi salah satu sungai paling tercemar di dunia. Tentu saja, hal ini mengundang banyak pertanyaan. Mulai dari, bagaimana sungai yang dianggap sakral ini menjadi tercemar? Apa yang sebenarnya membuat Sungai Gangga tercemar? Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran di Sungai Gangga? Apa yang sudah dilakukan pemerintah India untuk hal tersebut? Hingga masih adakah harapan untuk Sungai Gangga? Nah, untuk pertanyaan inilah, mari kita telusuri bersama di DP Explore kali ini, Sungai Gangga yang telah tercemar. Bagi kita yang hanya mendengar nama Sungai Gangga lewat film Bollywood, pertama-tama mari kita mengenal sungai ini lebih jauh. Sebagai sungai yang dialiri oleh mencairnya es di pegunungan Himalaya, sungai yang terbentang sepanjang 2.510 km atau 2 kali lebih panjang dari sungai terpanjang Indonesia, Sungai Kapuas ini, memang seharusnya menjadi tempat yang jernih. Apalagi dari 1,3 miliar penduduk India, lebih 800 juta orang diantaranya bersinggungan langsung dengan Sungai Gangga. Ada yang mengais rezeki hingga yang mencari berkat dari para dewa. Sebagaimana yang kita tahu, Sungai Gangga merupakan situs suci dan sakral bagi pemeluk Hindu di India. Dalam ajaran Hindu, Sungai Gangga juga sering disebut dengan Mother Ganga atau Ibu Gangga, yang mencerminkan keyakinan umat Hindu bahwa Sungai Gangga lah yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Makanya, kebanyakan orang Hindu di India melakukan seluruh ritual keagamaan di atas Sungai Gangga. Mulai dari ritual perorangan seperti Holy Dip yang dilakukan di kota Varanasi, hingga acara keagamaan besar seperti Kumbh Mela yang baru-baru ini menjadi klaster COVID-19 baru. Nah, selain itu, saking sakralnya sungai ini, orang-orang Hindu percaya jika diri mereka dikremasi dan dialirkan di Sungai Gangga, maka dosa mereka akan segera digugurkan. Nah, dengan sumber air bersih dan juga kesakralan ini, tentu saja mendengar kalau sungai yang dianggap suci oleh penduduknya ini tercemar adalah hal yang sangat mencengangkan. Bicara mengenai keadaan yang tercemar, Prof. B.D. Tripati, seorang ilmuwan dan pendiri Mahamana Malavia Ganga Research Center yang sudah melakukan penelitian pencemaran lingkungan di Sungai Gangga sejak tahun 1970, menyatakan bahwa hari ini Sungai Gangga disebut dalam kondisi sekarat. Berdasarkan penelitiannya, kerusakan Sungai Gangga merupakan hal kompleks karena pencemaran lingkungan sungai ini disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan. Pencemaran pertama datang dari limbah proses industri. Sebagai negara yang memiliki nilai permintaan kulit tekstil yang banyak, India memiliki berbagai pabrik tekstil di sana. Berdasarkan laporan media setempat, ada lebih dari 400 perusahaan tekstil aktif yang berada di sepanjang Sungai Gangga yang membuang limbah mereka langsung ke sungai. Dari 400 perusahaan ini, ditemukan ada 4,8 miliar liter limbah per hari yang masuk ke Sungai Gangga, yang mengandung logam berat, asam, dan juga zat kimia berbahaya lainnya. Hal ini tentu saja merupakan hal yang sangat buruk, karena kemampuan pengolahan limbah Sungai Gangga hanya mencapai 1 miliar liter per hari, yang bahkan tidak mencakup setengah limbah harian Sungai Gangga. Pencemaran kedua datang dari sampah organik dan non-organik rumahan. Di sungai yang mengalir melintasi 118 kota ini,
Membuang sampah ke anak-anak sungai juga merupakan problema besar dan penyumbang besar bagi pencemaran Sungai Gangga. Berdasarkan penelitian dari Prof. BD Tripati tadi, ada sekitar 2-5 ton sampah rumahan yang masuk ke Sungai Gangga dalam 1 bulan. Lalu pencemaran ketiga, ada isu sanitasi dan air yang menjadi problem utama India. Layaknya Indonesia, perumahan kumuh India yang membentang sepanjang Sungai Gangga melakukan semua aktivitas sanitasi langsung di sungai. Setidaknya, ada lebih dari 600 juta penduduk India yang belum melek sanitasi dan membuang hasil metabolismenya langsung ke sungai. Berdasarkan sebuah studi, karena masalah ini, air Sungai Gangga memiliki 12 kali lebih banyak bakteri ketimbang air tak layak minum pada umumnya. Pencemaran yang keempat, kemudian datang dari pelaku penambang pasir liar. Meskipun Gangga terlihat besar dan memiliki potensi tambang pasir yang kuat, eksploitasi berkelanjutan ini tentu membawa Sungai Gangga menuju kehancuran. Hal ini sudah terlihat dari banyaknya erosi yang terjadi dan kedalaman Sungai Gangga yang terus merosot hingga dalam kondisi kritis. Dan yang terakhir, pencemaran datang dari kegiatan kremasi mayat yang menjadi bisnis besar di Sungai Gangga. Dalam pencatatannya, ada 35.000 mayat yang dikremasi tiap bulan di Sungai Gangga yang menghabiskan 16.000 ton kayu dan menghasilkan 800 ton abu manusia yang juga dilepaskan di sungai ini. Hal ini belum termasuk potongan tubuh yang langsung dibuang karena tidak terbakar sempurna. Dengan semua faktor pencemaran tadi, tentu saja ada beragam respon yang timbul di masyarakat India. Dari masyarakat biasa, tokoh agama, hingga pemerintah. Perdana Menteri yang paling dikenal memperhatikan keadaan Sungai Gangga adalah Indira Gandhi, yang juga Perdana Menteri perempuan pertama India. Pada tahun 1981, Indira memerintahkan untuk melakukan segala cara dalam menekan pencemaran dan melakukan pembersihan Sungai Gangga dengan membentuk lembaga penelitian khusus dan juga penampungan limbah cair yang digunakan hingga sekarang. Sayangnya, Indira Gandhi ini meninggal setelah 3 tahun dia mencanangkan program ini. Dan program tersebut pun tidak berlanjut. Selain itu, pada tahun 2010 saat Narendra Modi sudah menjadi Perdana Menteri India yang ke-15, Gangga pernah mendapat harapan besar dengan didirikannya National River Ganga Basin Authority sebagai lembaga pelindung Sungai Gangga. Dan juga kampanye pembersihan yang menjanjikan bersihnya Sungai Gangga dalam 10 tahun. Dalam merealisasikan hal ini, tidak tanggung-tanggung pemerintah India menggelontorkan dana senilai 4 miliar US dollar atau setara dengan 56,7 triliun rupiah. Tapi ya, seperti janji lainnya, setelah 11 tahun rancangan ini dibuat, keadaan Sungai Gangga tidaklah membaik. Nah, bicara pemerintah sekarang, pemerintah India sering ditabrak isu miring tentang penindakan di Sungai Gangga. Mulai dari dibentuknya tim khusus dengan anggaran fantastis sebesar 3 miliar US dollar atau setara dengan 42 triliun rupiah, hingga penutupan 240 industri tekstil nakal yang penuh dengan aroma politik. Kontroversi dan konflik pun makin membesar saat tokoh agama Hindu ikut menyuarakan kondisi Gangga. Dalam kisahnya, protes paling ekstrim tokoh agama Hindu pada pemerintah ini adalah protes G.D. Agrawal atau Gyan Swarup Sanand. Pria yang sudah merupakan profesor lingkungan ternama di India ini melakukan puasa sampai pemerintah mengambil tindakan bagi pencemaran Sungai Gangga. Hasilnya, iya, tentu saja bukan eksekusi baik dari pemerintah, melainkan nasib naas bagi si pendeta yang harus meninggal pada hari ke-111 dia berpuasa.
Nah, dari kisah inilah konflik berkepanjangan pemerintah dan tokoh agama Hindu dimulai, yang membuat banyaknya tindakan penghentian paksa dari protes serupa dari pihak berwajib, seperti yang terjadi pada pendeta perempuan Sadi Padmavati. Nah, membicarakan hal ini tentu saja banyak yang memprediksi tentang masa depan Sungai Gangga. Salah satu prediksi paling menarik adalah prediksi Prof. B.D. Tripati yang menyebutkan Sungai Gangga tidak memiliki masa depan. Hal ini dikarenakan hasil penelitiannya yang menunjukkan kompleksnya konflik Sungai Gangga dan juga tidak adanya kesadaran bersama. Mulai dari pemerintah acuh tak acuh dengan program fantastis yang hasilnya belum terlihat. Lalu, tokoh agamanya membiarkan pembuangan sesajen dan hasil ritual langsung ke sungai. Kemudian, pelaku industri nakal tidak ingin mendengar pemerintah dan merasa bukan penyebab rusaknya Sungai Gangga. Hingga masyarakatnya yang membuang sampah hingga bertonton banyaknya di anakan sungai. Selain itu, ancaman lain untuk sungai ini juga datang karena kasus global warming. Dengan menghangatnya suhu bumi, glasier yang ada di pegunungan Himalaya terancam untuk mencair dengan waktu yang lebih cepat. Sebagai sumber dari aliran Sungai Gangga, ancaman ini merupakan salah satu yang paling berbahaya karena bisa menimbulkan bencana alam lainnya seperti banjir bandang, erosi, bahkan hingga menghilangkan sungai suci orang India tersebut. Jadi, memang masalah Sungai Gangga ini bukan masalah mudah untuk diselesaikan.